Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama ada saya sendiri, Eman Nurseha, selanjutnya ada Aulia Ulfa, selanjutnya ada Pranata Alam, lalu yang terakhir ada Nur Afni. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proses bisnis yang kami lakukan, yaitu angkutan semen pada PT KAI. Yang kami ambil itu pada divisi multikomoditi. Pada divisi ini adalah unit kerja atau lini bisnis yang mengelola angkutan KA kontainer dan non kontainer atau seperti semen yang kita ambil kali ini. Ruang lingkup angkutan KA kontainer dan non kontainer mulai order angkutan pick up pakai truk ke stasiun muat, diangkut pakai gerbong KA hingga ke stasiun bongkar, diteruskan delivery ke tujuan akhir atau endpoint pakai truk kembali. Nah, untuk yang akan saya jelaskan yaitu layanan pemesanan semen. Untuk layanan pemesanan semen ini dalam proses pemesanan dilakukan secara rutin dengan kesepakatan, yang artinya kita harus menjalin kerjasama terlebih dahulu. Ini untuk BPMN-nya, saya akan langsung menjelaskan proses bisnisnya. Yang pertama itu perusahaan akan melakukan pemesanan. Nah, pada saat melakukan pemesanan, pihak dari PT KAI akan mengecek dulu perusahaan tersebut itu sudah bekerja sama atau belum dengan PT KAI. Di sini terbagi menjadi dua, ada jika sudah ada dan jika tidak ada. Jika sudah ada, proses pemesanan itu akan langsung berlanjut ke si karyawan akan langsung menyimpan semen dan mempersiapkan semen untuk dikirim. Karena pengiriman itu harus sesuai jadwal. Jika belum waktu pengiriman, semennya akan disimpan terlebih dahulu di gudang oleh karyawan. Jika tidak ada, ini dicek dulu dari database perusahaan tersebut ada atau enggak. Jika tidak ada, perusahaan harus bekerja sama dengan PT KAI. Yang pertama dilakukan itu membuat kesepakatan kontrak bisnis atau kesepakatan bisnis to bisnis. Itu menggunakan bisnis rule task. Selanjutnya membuat kesepakatan relasi angkutan. Membuat kesepakatan relasi angkutan ini untuk menentukan stasiun angkutan dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan, kayak gitu. Kesepakatannya akan kayak gimana. Selanjutnya kesepakatan volume angkutan. Kalau untuk kesepakatan volume angkutan ini itu untuk menentukan berapa berat ton dalam sekali pengiriman. Itu dan pengirimannya akan dilakukan setiap hari atau setiap minggu seperti itu. Lanjut pada kesepakatan harga. Kesepakatan harga ini menentukan harga setiap per tonnya akan berapa. Setelah itu, setelah menjalin kerjasama, perusahaan akan melakukan pemesanan. Di sini menggunakan message send event, yaitu pihak perusahaan melakukan pemesanan ke PT KAI, pemesanan angkutan semen, seperti itu. Lalu ini time, jadi menunggu dulu, menunggu akhirnya si perusahaan mengirimkan si semennya dan pihak PT KAI menerima semen tersebut. Ini menggunakan notasi message receive event, yaitu di sini si PT KAI menerima pesanan bahwa semen sudah dikirim. Jadi semennya sudah diterima oleh PT KAI. Selanjutnya dilakukan pengecekan semen kan, dilakukan pengecekan semen, hasilnya itu akan dimasukkan ke database. Di sini dibagi lagi, itu ada melakukan konfirmasi ke perusahaannya. Ini message and event melakukan konfirmasi ke perusahaannya terkait dengan semen yang diterima oleh PT KAI. Yang ini memasukkan data pemesanan, jadi datanya dimasukkan ke database. Selanjutnya
melakukan pembayaran. Jadi ini menggunakan send event, message send event itu mengirim pembayaran yang harus dibayar oleh perusahaan. Setelah itu meminta karyawan menyimpan semen. Lalu sampai karyawan menyimpan dan mempersiapkan semen seperti yang tadi. Lalu aktivitas selesai seperti itu. Untuk selanjutnya ada koreografi diagram. Untuk koreografi diagram ini aktivitasnya masih sama, yaitu layanan pemesanan semen. Untuk koreografi diagram ini, untuk yang putih ini itu orang yang memulai menginisiasi. Kalau untuk yang hitam atau abu-abu ini itu yang merespon. Yang pertama ini dimulai jadi menerima daftar nama perusahaan. Jadi pihak perusahaan mengirimkan menginisiasi atau memulai si pihak manajernya yang merespon seperti itu. Terus ini jika dia sudah ada perusahaannya mengirimkan barangnya, si pihak PT KAI atau manajernya ini akan menerima dan menyimpan si semen tersebut. Lalu selesai yang ini, jika tidak ada, sama seperti tadi, membuat kesepakatan kontrak bisnis, ini yang mengajukan itu perusahaannya, manajernya yang merespon, seperti itu. Untuk melakukan pemesanan itu kan diajukan oleh perusahaan, selanjutnya untuk menerima semen itu kan dari pihak manajer yang mengonfirmasi bahwa semen sudah diterima. Selanjutnya mengonfirmasi dan pembayaran itu dikirim oleh manajer dari pihak PT KAI ke perusahaan. Selanjutnya menyiapkan semen untuk dikirim, itu juga dari pihak PT KAI atau manajernya, dan aktivitasnya juga selesai. Seperti itu penjelasan dari saya. Untuk proses bisnis yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfajedi dengan NIM 1202204019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis pada layanan pembayaran di divisi multi komoditi angkutan non-kontainer. Baik, setelah customer melakukan pemesanan, customer akan melakukan proses pembayaran. Jadi, yang pertama, customer akan membeli angkutan yang diinginkan, kemudian customer akan memasukkan berat semen, yang mana berat semen itu berat semen dalam satuan ton. Kemudian setelah memasukkan berat semen dan memilih angkutan, customer akan menginput pemesanan. Kemudian pihak perusahaan akan menerima dokumen pendukung dari customer dan melakukan verifikasi. Yang mana verifikasi ini atau dokumen pendukung dari customer ini telah diinputkan pada sewaktu input pemesanan. Kemudian pihak admin revenue dan cost control wilayah muat akan menerima dan melakukan verifikasi dokumen dengan data listing dari customer. Jadi dokumen yang dikirimkan oleh customer tadi melalui input pemesanan tadi akan diterima oleh UPT terkait dan admin revenue. Kemudian admin revenue dan cost control wilayah akan melakukan verifikasi dokumen pendukung tersebut. Kemudian jika dokumen pendukung dan pemesanan telah diterima, serta pihak admin revenue dan cost control akan melakukan penginputan sales order pada SAP dan menyerahkannya ke bagian keuangan. Jika proses penginputan atau penerimaan dokumen belum selesai, maka akan dilanjutkan lagi ke
bagian sini, yaitu bagian penerimaan dokumen pendukung dari customer dan melakukan verifikasi. Nah, jika dokumen pendukung itu telah diverifikasi, maka akan dilanjutkan dengan membuat dan mengasihkan nota tagihan, serta melakukan penginputan sales order ke bagian SAP dan menyerahkannya ke bagian keuangan. Jika nota tagihan telah selesai atau telah di-approve oleh pihak marketing and sales, maka langsung ke serah terima dokumen kepada keuangan. Maka nota tagihan akan selesai. Jika belum, maka kita harus melakukan approve nota tagihan oleh marketing and sales. Jika sudah, maka akan melakukan verifikasi dan pengesahan nota tagihan. Baik, sekian dari saya mengenai proses bisnis pada bagian layanan pembayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Alam selaku Ketua Kelompok 8 Tugas Besar Proses Pemodelan Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagram advance BPM existing proses dalam pengangkutan semen. Gitu. Nah, jadi dalam sini proses pengangkutan semen dimulai dari gudang pabrik menyiapkan angkutan semen terlebih dahulu. Sebelumnya, di gudang pabrik tersebut harus ada bahan-bahannya, yaitu semen yang akan diangkut ke stasiun tujuan. Nah, setelah itu, dari stasiun pemberangkatan menyiapkan truk dan palet dari stasiun tersebut bersama dengan drivernya itu. Nah, dari situ driver mengendarai truknya untuk mempick up semen atau angkutan semen di gudang pabrik. Setelah driver sampai di gudang pabrik, driver pun melakukan pick up angkutan semen, lalu palet diisi dengan angkutan semen. Maksudnya itu, palet-palet yang kosong yang disediakan dari stasiun keberangkatan ditukar dengan palet-palet yang sudah diisi dengan angkutan semen dari gudang pabrik tersebut. Lalu setelah ditukar, maka driver membawa truknya yang sudah diisi dengan angkutan semen untuk dibawa ke stasiun. Sesampainya di stasiun pemberangkatan, jika terdapat dua pilihan, jika di stasiun pemberangkatan belum ada gerbong kereta api, maka angkutan semennya tersebut diturunkan terlebih dahulu ke lahan atau disebut juga grounded. Nah, tetapi jika gerbongnya sudah tersedia, maka angkutan semen yang dibawa dari truk tersebut lalu dimasukkan ke gerbong kereta dan angkutan semennya tersebut ditutupi oleh terpal. Nah, jadi dari stasiun pemberangkatan ini menyediakan terpal untuk menutupi angkutan semen di gerbong tersebut. Setelah itu, kereta akan berangkat sesuai dengan menuju stasiun tujuannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari stasiunnya tersebut. Terima kasih telah menjelaskan PPMN proses pengangkutan semen. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya akan menjelaskan mengenai proses pengiriman semen. Dalam proses pengiriman semen, hal pertama yang harus disiapkan adalah pemuatan. Pemuatan semen ini yaitu seperti berapa ton semen yang dibutuhkan oleh customer, volume semen yang dibutuhkan, dan jenis semen yang dibutuhkan oleh customer. Lalu selanjutnya, semen akan diberangkatkan ke stasiun keberangkatan dengan driver pilihan, dan sebelum itu pihak ekspedisi akan memberikan tracking melalui dokumen-dokumen yang berisi tujuan customer,
jenis semen yang dibutuhkan customer, volume semen yang dibutuhkan customer. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai BPMN pengiriman semen. Pertama, driver mengangkut semen ke gerbong. Semen yang diangkut driver ke gerbong adalah semen yang berisi palet-palet, karena sebelum dipindahkan ke stasiun keberangkatan, sebelumnya driver mengubah semen menjadi palet-palet. Lalu semen diangkut menuju ke gerbong di stasiun. Apabila sedang menunggu di gerbong stasiun ini, ada dua kemungkinan, apakah gerbong tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka semen harus diturunkan. Jika ada, maka ekspedisi harus menyiapkan dokumen pengiriman dan memberikan resi kepada customer. Lalu resi tersebut akan diberikan kepada masinis dan masinis akan memberangkatkan kereta sesuai jadwal. Lalu setelah kereta berangkat, pengiriman semen menuju ke tempat tujuan, dan setelah sampai, sebelumnya masinis memberikan pesanan semen ini kepada ekspedisi melalui cek per cek, apakah dokumennya sudah sesuai dengan yang diinginkan customer. Lalu setelah itu masih memberikan kepada driver pengantar, dan driver pengantar ini melakukan pembongkaran yang disebut dengan terpal. Setelah itu menyiapkan dokumen pemesanan, dan setelah menyiapkan dokumen pemesanan, pihak ekspedisi ini yang pengantar akan memberikan kepada customer dan memeriksa pesanan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih.